like a bird on a tree. I'm just sitting here, I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together, it's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Sometimes you need to go. Salam sehat. Selamat datang di Dr. Ferry TV. Bersama saya, Dr. Ferry Juliawan. Di channel ini, teman-teman bisa memperoleh banyak informasi kesehatan. Sehingga setelah teman-teman menonton video ini, teman-teman akan lebih sehat dan lebih cerdas. Jangan kemana-mana, saya akan kembali setelah teman-teman mensubscribe channel ini. Terima kasih. It's clear to see. From up here, the world seems small. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mensubscribe channel ini. Welcome to Dr. Ferry TV. Bunga yang memiliki warna biru terang ini mempunyai daya tarik sendiri bagi orang-orang yang melihatnya. Kalau teman-teman melihat bunga ini, pasti ada keinginan untuk memetik bunga ini, karena memang tanaman ini atau bunga ini mempunyai bentuk yang unik dan mempunyai warna yang indah, teman-teman. Mempunyai nama latin Clitoria ternatea, atau yang lebih dikenal atau dengan nama populer bunga telang. Selain memiliki bentuk yang unik dan warna yang indah, bunga telang mempunyai banyak manfaat untuk kesehatan. Bunga telang mengandung beberapa zat aktif yang mempunyai peranan penting bagi kesehatan, seperti saponin, asam stearat, oleat, dan berbagai macam nutrisi lainnya seperti vitamin A, vitamin E, vitamin C, dan juga terkandung dalam bunga telang. Berdasarkan kandungan yang terdapat dalam bunga telang, maka bunga telang mempunyai manfaat yang baik untuk kesehatan. Salah satu manfaat dari bunga telang yang harus teman-teman ketahui adalah bunga telang dapat membantu menurunkan kadar gula atau glukosa dalam darah. Meningkatnya kadar gula atau glukosa dalam darah dapat menimbulkan berbagai macam gangguan atau bahkan dapat menyebabkan kerusakan dari fungsi organ-organ tubuh. Misalnya bisa menyebabkan nefropati diabetik, neuropati diabetik, dan gangguan-gangguan lainnya. Untuk diabetes mellitus sendiri dibagi menjadi beberapa tipe, teman-teman. Yang pertama yaitu diabetes mellitus tipe 1 atau IDDM, insulin dependent diabetes mellitus, yaitu suatu gangguan metabolik yang ditandai dengan naiknya kadar gula darah yang disebabkan oleh rusaknya sel-sel beta pankreas, sehingga hormon insulin tidak bisa diproduksi dan pada akhirnya dibutuhkan tambahan insulin. Lalu tipe kedua, diabetes mellitus tipe 2 atau NIDDM, non-insulin dependent diabetes mellitus, yaitu suatu gangguan metabolik yang ditandai dengan naiknya kadar gula darah atau glukosa dalam darah
darah yang disebabkan oleh turunnya produksi insulin oleh sel-sel beta pankreas. Lalu berikutnya diabetes mellitus gestasional, yaitu suatu gangguan metabolik yang ditandai oleh kenaikan kadar gula darah atau glukosa dalam darah yang terjadi pada wanita hamil. Biasanya terjadi pada usia 24 minggu masa kehamilan, dan setelah melahirkan kadar gula darah dapat kembali menjadi normal. Manfaat bunga telang dalam menurunkan kadar glukosa dalam darah atau kadar gula dalam darah telah didukung oleh berbagai macam studi atau penelitian. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi mengenai beberapa studi atau penelitian mengenai manfaat bunga telang dalam peranannya menurunkan kadar glukosa dalam darah. Studi yang pertama, studi yang berjudul Kajian Sistematik Potensi Bunga Telang sebagai Anti Diabetes. Studi tersebut memberikan kesimpulan bahwa berdasarkan kajian sistematik dapat disimpulkan bahwa bunga telang terbukti, teman-teman, terbukti memiliki potensi sebagai anti diabetes baik secara in vitro maupun secara in vivo. Lalu studi berikutnya, studi yang berjudul Aktivitas Antioksidan Ragam Senyawa Antosianin dalam Ekstrak Bunga Telang serta aktivitas farmakologinya terhadap penyakit diabetes mellitus. Studi tersebut menyimpulkan bahwa ekstrak bunga telang berpotensi sebagai anti diabetes dengan adanya sifat antioksidan dalam senyawa antosianin. Ekstrak bunga telang, aktivitas anti diabetes dihasilkan dengan cara merangsang sekresi insulin dan sel-sel beta pankreas. Bagaimana cara mengolah bunga telang agar dapat berperan dalam menurunkan kadar gula dalam darah? Caranya, siapkan beberapa bunga telang yang sudah dikeringkan, atau teman-teman juga bisa menggunakan bunga telang yang segar, teman-teman. Lalu siapkan air sebanyak 1 gelas, rebus bunga telang dengan menggunakan 1 gelas air tersebut sampai warna air berubah menjadi biru, teman-teman, atau kebiruan. Lalu boleh teman-teman tambahkan madu secukupnya, lalu disaring, tunggu sampai hangat, siap diminum 1-2 kali dalam sehari sambil diobservasi terus kadar gula dalam darah, teman-teman. Demikian informasi sederhana mengenai manfaat bunga telang dalam peranannya menurunkan kadar gula dalam darah. Saya berharap informasi ini dapat bermanfaat buat teman-teman semua. Jika teman-teman menyukai video ini, jangan lupa berikan tanda like sebanyak-banyaknya, lalu bantu saya kembangkan channel ini agar channel ini bisa cepat berkembang, channel ini bisa tetap terus memberikan edukasi buat teman-teman semua, terutama dalam bidang kesehatan dan kedokteran. Channel ini juga bisa tetap membantu teman-teman semua. Caranya sangat mudah, hanya menekan tombol subscribe sehingga teman-teman boleh bergabung di komunitas Dr. Ferry TV, boleh sharing, request, bertanya, dan saya akan berusaha memberikan jawaban yang terbaik buat teman-teman semua. Lalu nyalakan lonceng notifikasinya sehingga teman-teman tidak akan pernah terlambat mendapatkan informasi kesehatan melalui channel ini. Lalu di-share sebanyak-banyaknya sehingga teman-teman kita boleh menikmati video ini dan mereka boleh mendapatkan manfaat yang baik setelah mereka menonton video ini. Terima kasih teman-teman, tetap setia tonton terus Dr. Ferry TV, karena melalui channel ini teman-teman bisa memperoleh banyak informasi kesehatan, sehingga setelah teman-teman menonton video ini, teman-teman akan lebih sehat dan lebih cerdas. Tetap semangat, salam sehat.